Sakit yang tak kunjung sembuh selama bertahun-tahun memang bisa menyebabkan putus asa dan depresi bagi mereka yang kurang kuat iman. Apalagi jika penyakitnya tidak tertangani lantaran ketiadaan biaya untuk berobat. Namun, sikap yang berbeda ditunjukkan Abah Unang Supriyatna, warga Kampung Babakan Jampang, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Demi sang istri yang telah terbaring lemah selama 3 tahun di rumah, Abah Unang giat mencari nafkah agar bisa membawa istrinya rutin berobat ke dokter. Kondisi fisik istri Abah Unang memang cukup mengkhawatirkan akibat menderita diabetes dan terserang stroke. Biaya berobat ke rumah sakit tentunya cukup mahal. Rasanya tak mungkin Abah Unang mencukupinya dengan hanya berjualan layang-layang dan panganan ciwang. Tapi Abah Unang tidak menyerah. Insya Allah saya kuat karena saya untuk ngasih nafkah istri saya dan kewajiban saya ngasih nafkah istri saya. Karena saya sedang sakit. Ya karena saya kalau tidak bekerja dari nafkah, dari uang saya dari mana buat ngasih nafkah istri saya dan ngobatin anak istri saya. Sudah lama Abah Unang hidup berdua dengan istrinya tanpa sanak saudara. Ketika istrinya jatuh sakit, Abah sempat kebingungan bagaimana harus berjualan dengan kondisi sang istri yang butuh perhatian khusus. Tapi bagaimanapun Abah Unang harus bekerja menggapai rezeki. Untuk mensiasatinya, Abah Unang berjualan layang-layang tidak terlalu jauh. Jika sewaktu-waktu sang istri membutuhkannya, Abah Unang bisa segera pulang. Karena kalau jualan saya ciwang sama layang-layang, satu kan posisi istri saya sedang sakit. Keliling ciwang posisinya di sekitar sini, lingkungan sini. Jadi saya nggak terlalu lama, nggak melonjak jauh. Jadi kejangkau ke istri saya yang lagi sakit. Tidak mudah bagi pria berusia 60 tahun ini untuk menghasilkan uang dengan menjual layang-layang. Apalagi penjualan layang-layang ramai pada musimnya saja, tak bisa setiap waktu. Belum lagi karena rata-rata peminat layang-layang adalah anak-anak. Kadang mereka tanpa sengaja merusak dagangan Abah Unang, hingga akhirnya merugi. 2000. Ya bang, sobek. Ya, sobek mana berperas lagi anak. Layang-layang hasil buatan sendiri dijual Abah dengan harga murah, Rp2.000 saja per satu layangan. Sekali berjualan, Abah paling tidak membawa 1 kodi layangan atau sekitar Rp20.000. Jika sedang musimnya, semua layangan laku terjual. Abah Unang bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp40.000. Itu belum ditambah dari hasil berjualan makanan ciwang. Ya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang ya kurang-kurang ya kita cukupin aja. Ya kesusahan hidup yang saya alami karena saya usaha lagi jatuh untuk ngobatin istri aja susah. Sekali waktu ada satu peristiwa yang begitu membekas di ingatan Abah Unang. Tatkala layang-layang jualannya tersiram air di jalanan. Alhasil, sumber nafkahnya itu menjadi basah dan rusak. Tak laku lagi untuk dijual. Ya Allah, langgayangan belum laku, udah basah ada yang nyiram ya Allah. Pak, kok nyiram kena saya, Pak? Pak, maaf ya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak. Aduh, Bapak, mah dengan saya basah nih. Meski merasa sedih, Abah berusaha optimis. Dengan sisa-sisa layangan yang masih bagus, Abah melanjutkan perjalanannya menjajakan layangan. Abah yakin Allah Maha Baik dan akan memberi rezeki pada hambanya yang bekerja keras. Pak, beli layangan, Pak. Layangan? Ya. Pak, beli dong layangannya buat lomba. Layangan aduan ini. Untuk membuat layang-layang, Abah menyiapkan dulu bahan-bahannya. Bambu sebagai bahan membuat kerangka ditebang sendiri oleh Abah di kebun. Abah begitu terampil memilih bambu yang terbaik. Bisa dimaklumi karena Abah Unang telah piawai membuat layang-layang sejak kecil. Layang-layang adalah bagian dari hobinya di masa lalu. Kalau bikin masalah layang-layang, dulu saya memang hobi pemain layangan karena saya punya kreatif lah.
banyak kreatif, saya bisa sedikit-sedikit bikin layangan. Ya alhamdulillah saya sekarang bikin layangan, kadang-kadang saya hobi main layangan walaupun usia sudah lanjut juga. Jika di masa mudanya Abah produktif membuat ratusan layangan, namun sekarang sudah jauh berbeda. Fisik Abah Unang tak sekuat dulu. Menebang bambu dan membawanya ke rumah cukup menguras stamina Abah dan kadang membahayakan. Sesampainya di rumah, bambu hasil menebang dijemur terlebih dulu sampai benar-benar kering. Bahan-bahan untuk membuat layangan juga tersedia, seperti kertas, benang, lem, dan cat. Kalau bambunya sudah kering, baru diukur dan dibelah dengan gergaji sesuai ukuran. Bambu lalu dipotong memanjang dan tipis dengan golok. Potongan bambu itu kemudian diraut atau diserut sehalus mungkin, agar ringan untuk bagian kerangka layangan. Untuk menyambungnya, Abah menggunakan benang. Jika kerangkanya sudah jadi, Abah Unang selanjutnya menempelkan kertas di atas kerangka. Langkah terakhir, Abah tinggal membuat motif pada kertas itu. Layang-layang pun selesai dibuat, siap diterbangkan oleh pembelinya nanti. Sejak sang istri menderita sakit yang cukup parah, Abah Unang tidak mau hanya mengandalkan penghasilannya dari berjualan layang-layang saja. Apalagi layangan bersifat musiman. Sulit untuk diandalkan sebagai penghasilan. Sementara untuk berobat sang istri, Abah butuh uang. Abah Unang lalu memperluas usahanya dengan berjualan aci bawang atau ciwang. Ciwang adalah jajanan tradisional khas Sunda yang biasanya banyak ditemui ketika bulan puasa sebagai jajanan untuk takjil. Ciwang dijualnya di wilayah sini aja, nggak jauh. Untuk tetangga yang dekat-dekat. Ya kadang-kadang yang namanya jualan, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Ya kadang-kadang kalau nggak laku kan di sini ada panti asuhan, saya suka sedekahin aja. Ciwang adalah jajanan sederhana yang tak sulit membuatnya. Rasanya enak dan gurih. Abah Unang bisa membuatnya dengan mudah. Untuk satu buah ciwang harganya terbilang murah meriah, Rp1.000 saja. Saking murahnya, ciwang jualan Abah Unang cepat laku di serbu anak-anak. Tapi ada kalanya ciwang tersisa banyak. Ya karena di anal itu kalau nggak habis aja, posisinya lagi hujan, kalau nggak habis ya kadang-kadang agak kesulitan juga. Kayak repot lah. Ada yang suka, ada yang enggak, yang namanya juga jualan, kadang-kadang habis. Selain terkendala cuaca, perjuangan Abah memeras keringat demi sesuap nasi kadang juga disulitkan dengan hal-hal yang di luar dugaan. Abah tak bisa berbuat apa-apa manakala ada calon pembeli yang batal membeli ciwangnya karena banyak dikerubuti semut. Bah, kok ini banyak semutnya? Kotor Abah mah jorok. Gak jadi belinya kotor gak dibayar juga. Ya nggak apa-apalah. Padahal kalau dagangan ciwangnya bisa laku terjual semua, Abah bisa bernafas lega karena bisa mengumpulkan setidaknya 30 hingga 40 ribu rupiah untuk dibawa pulang. Namun Abah tidak patah semangat. Tanpa kenal lelah, Abah terus berupaya menawarkan ciwangnya. Ya, sebagai tulang punggung keluarga dan satu-satunya pencari nafkah, Abah Unang selalu teringat dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bah, ciwangnya bah. Ya Bu, Ciwang dari petani. Beli 3 bah. boleh ambil pilih aja Bu. Ya. Masih hangat lagi ciwangnya. Nih Bu ya, saya ambil ya Bu. Ini kembalinya Bu 1.000. Buat Abah aja masih. Iya, terima kasih ya Bu ya. Dia sering banget, enak rasanya juga, ngebantu sekalian si Abah. Kan istrinya sakit juga ya, jadi sekalian ngebantu. Gagal menjual semua dagangan ciwangnya, Abah Unang tetap bersyukur. Ciwang yang tersisa justru dijadikan Abah sebagai ladang pahala dengan diberikan kepada anak-anak yatim di sebuah panti asuhan
tak jauh dari kampungnya. Kesusahan tak membuat Abah Unang enggan berbagi. Untuk membuat 40 potong ciwang per hari, Abah Unang membutuhkan modal sekitar Rp20.000 untuk belanja bahan dan bumbu-bumbu. Bahan untuk ciwang terdiri dari tepung sagu aren atau aci kawung, bawang goreng, dan garam. Sedangkan bahan untuk bumbu sausnya antara lain cabai, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, garam, dan gula pasir. Abah Unang terbiasa mengolah bumbu sausnya lebih dulu. Seluruh bahan bumbu ditumbuk sampai halus. Kemudian Abah beralih membuat adonan ciwang. Tepung sagu aren diayak dulu untuk menyaring kotorannya. Abah lalu menuangkan air secukupnya. Sagu aren atau aci kawung kemudian diaduk sampai menjadi adonan. Adonan ciwang yang sudah jadi lantas dimasak pada penggorengan. Sembari dimasak, Abah mencampur penyedap rasa pada adonan itu. Sambil terus-menerus diaduk sampai mengental dan matang, Abah kemudian mengangkatnya dari wajan dan memindahkan ciwang ke atas nampan untuk didinginkan. Abah Unang lalu melanjutkan kerjanya merebus bumbu saus yang telah dihaluskan. Sebentar saja. Ciwang yang sudah dingin kemudian dipotong-potong seragam. Terakhir, siram dengan bumbu sausnya. Ciwang pun siap untuk dijual. Kesulitan saat lagi bikin ciwang, kadang-kadang kalau lagi sagunya kotor. Banyak kotorannya, kadang-kadang saya malas, takutnya konsumen pada jijik. Jika tidak berjualan layang-layang atau ciwang, seluruh waktu luang Abah Unang dihabiskan untuk merawat istrinya, Mak Dedeh. Begitu besar rasa cinta Abah Unang pada istrinya itu. Meski Mak Dedeh sudah tak sanggup berjalan dan berbicara jelas, Abah Unang tetap setia merawatnya. Perawatan medis yang diterima Emak Dedeh memang terbatas, ditambah lagi dengan kondisi keuangan Abah Unang yang serba pas-pasan. Meski sakitnya cukup parah dan sudah lama menderita, Abah Unang hanya bisa membawa berobat ke bidan kampung terdekat saja. Abah tak bisa berbuat lebih. Penyakit gula itu saya terlalu enjoy, nggak tahu ya, bahkan namanya penyakit yang ada di badan. Begitu si Umi berasa meriang-meriang, saya cek ke bidan, nggak tahu-taunya dia punya gula. Lagi itu mah nggak ada. Kemarin si Umi itu meriang-meriang, saya cek ke medis ke bidan. Saya cek ke bidan, dicek oleh bidan katanya ada gula. Gulanya hampir 500. Ketiadaan biaya membuat Emak Dedeh hanya berobat seadanya. Untuk membantu meringankan sakit istrinya itu, Abah Unang kerap meracik obat-obatan herbal yang bahannya ia cari dari sekitar kampung. Ya kesulitan saya karena saya kemarin musim hujan, ya kan. Pemasukan saya nggak ada, karena ngeliat saya sakit. Musim hujan saya jualan juga prek, layangan juga nggak laku. Jualan ciwang pun juga karena hujan terus. Saya sulit buat pengobatan istri aja. Jadi pengobatan istri saya akhirnya saya dari pengobatan istri saya akhirnya larinya ke herbal aja yang kemampuan sesuai keuangan saya. Penderitaan hidup yang dialami Abah Unang dan Emak Dedeh seakan tak ada habisnya. Mereka berdua hanya bisa saling menguatkan. Namun keyakinan pada Tuhan tak pernah hilang. Abah dan Emak percaya jika semuanya dijalani dengan sabar dan ikhlas, maka akan menjadi penggugur dosa dan menambah pahala. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkannya bersama dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri kecil Hatim Al-Assam mengajarkan kita bagaimana memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya tidak bisa pergi haji karena mereka adalah keluarga miskin. Tapi sang putri meyakinkan, ayah kan hanya pemakan rizki, sementara yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka Hatim Al-Asam pergi haji pada tahun itu. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya, anak-anak Hatim mulai merengek karena kelaparan. Sang ibu mencela putrinya yang sangat yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Rupanya ada khalifah yang sedang lewat berburu kehabisan air, meminta air dari rumah mereka. Kata ibunya, betapa ajaibnya hari ini, kita kekurangan makan, tiba-tiba khalifah meminta minum dari kita. Tetapi khalifah yang meminum air itu merasakan kesegaran yang luar biasa. Dia bertanya, dari rumah siapa air ini? Para pengawal dan orang-orang yang bersamanya berkata, dari rumah Hatim Al-Asam. Khalifah berkata, Hatim Al-Asam yang saleh itu? Iya, kata mereka. Panggil dia menghadap. Dia sedang pergi haji, wahai khalifah. Kalau begitu, kata khalifah, mereka paling berhak menerima bantuan kita. Maka khalifah membuka ikat pinggang yang berisi dengan barang-barang berharga, lalu meletakkan di depannya seraya berkata, ini untuk keluarga Hatim. Siapapun yang mencintaiku akan melakukan hal yang sama. Maka para menteri, rombongan orang-orang besar bersama khalifah melakukan hal yang sama. Lalu diberikan kepada keluarga Hatim. Keluarga itu akhirnya menjadi keluarga paling kaya pada hari itu di kampungnya. Siapa yang telah menemukan Allah, dia tidak pernah kehilangan apapun. Tetapi siapa yang kehilangan Allah, dia tidak pernah menemukan apapun. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.